sejahtera buat teman-teman Hope Channel Asia Tenggara dimanapun Anda berada pada ketika ini. Sekali lagi kita bertemu dalam program Masakan Sehat Dapur Harapan. Harapan untuk apa? Harapan untuk memulakan satu langkah menuju kepada hidup yang lebih sehat dan sejahtera. Dan kalau kita sebutkan hidup yang sehat dan sejahtera, kita harus kembali melihat apa yang kita hidangkan di atas meja kita. Dan sudah semestinya bermula daripada dapur kita. Ya, harapan untuk memulakan gaya hidup yang lebih sehat melalui dapur kita. Bersama dengan saya Pastor Brian Scott dan ditemani oleh istri yang tersayang Puan Faranata. Apa kabar Puan Farah? Sehat, itu harus. Puan Farah adalah suri rumah sepenuh masa dan hobinya adalah memasak, mencoba resepi-resepi yang pelbagai, memasak masakan yang sehat untuk keluarga, terutama sekali untuk suaminya ini ya. Oke, jadi setiap episode kita akan memperkenalkan dua menu utama, satu lauk utama kita dan satu lagi dessert ataupun pencuci mulut. Dan untuk menu utama kita pada kali ini kita akan memperkenalkan laksa miso ya. Kalau kita dengar laksa miso itu mungkin laksa kita tahu, biasa makan laksa, ada laksa Sarawak, ada laksa Penang, ada laksa Johor, atau di Sabah ada laksa, yang saya tahu Sabah dan Yucap ya. Laksa Sarawak lah yang terbaik ya, karena saya dari Sarawak. Tetapi pada kali ini kita akan memperkenalkan laksa yang digabungkan ya bersama-sama dengan miso. Miso ini adalah paste. Ya, paste ya, bahan-bahan yang banyak digunakan. Kacang soya. Ya, banyak digunakan oleh orang-orang di negara Jepun ya. Dan juga Korea. Dan proses mengasinkan ya ataupun preserve, apa kita sebut dalam bahasa kita, mengkasamkan mengkasamkan apa itu bean ataupun kacang soya ini biji kacang soya ya, biji kacang soya ini, dan dikisar mungkin dan mungkin dimasak dan dijadikan dalam bentuk paste ya. Jadi kita ada gabungan Malaysia kan saja dua ya, karena kita di Thailand sekarang ya. Di Thailand. Jadi kita ada miso dari Jepun, Korea, kita ada laksa dari perantauan kita di Malaysia dan kita juga menggunakan sedikit bahan-bahan yang kita dapatkan lokal di Thailand ini ya. Oke, jadi laksa miso, mari kita perkenalkan bahan-bahan yang akan kita gunakan. Ya, Puan Farah. Oke. Di sini kita ada ya, mari kita tunjukkan. Satu biji bawang bombay. Satu biji saja bawang besar, bawang bombay ya. Ataupun bawang India ya. Dan ini yang utama dia. Paste miso 2 sudu besar. 2 sudu besar paste miso yang boleh kita dapatkan di pasar raya. Saya percaya ada dijual di mana-mana pasar raya, terutama sekali yang menjual bahan-bahan masakan vegetarian ya, saya rasa. Jadi paste miso ini bergantung, dia punya rasa bergantung dengan banyak mana air yang kita perlukan. Kalau kita rasa taste dia kurang, kita tambah. Kalau taste dia lebih, berhenti. Jadi ini tolak tambah dia punya rasa itu. Dan miso ini juga sudah mengandungi garam yang cukup ya. Jadi kita tidak menggunakan garam dalam resepi kita pada kali ini. Ya, bergantung kepada miso kita. Oh, ini ada bahan yang kecil, ini apa dia? Ini macam belacan. Kek coklat itu. Belacan, dia ada dia memberi bau pada laksa itu yang mengangkatkan kita punya selera. Ya, bawang pula. Ini belacan nampak macam kek coklat ya. Belacan biasanya diperbuat daripada udang ataupun ikan ataupun mungkin ketam ya, tetapi ini belacan vegetarian yang diperbuat daripada kacang soya yang juga diasinkan ataupun dipreserve, dikasamkan ya. Jadi sedikit saja potongan belacan kita. Dan seterusnya kita ada
Kita ada cili paste, 4 sudu besar. Ini cili paste sebenarnya juga yang sering digunakan untuk nasi lemak. Nasi lemak ya. Menghidangkan nasi lemak. Jadi kita yang biasa memakan nasi lemak, kita tahu apa yang digunakan untuk menghasilkan paste cili ini. Ya. Campuran apa? Dia ada bawang merah, bawang putih, cili kering, garam sedikit, itu bergantung dengan rasa kita, dan gula, dan asam jawa. cukup rasa asam jawa. Ya, asam jawa mesti ada untuk menghasilkan sedikit rasa masam. Rasa masam manis masin. Jadi ini paste ini dia pekat. Ya. Ya, kadang-kadang roti canai pula. Ya, pikiran saya pergi roti canai pula. Nasi lemak ini kadang-kadang dia punya sambal paste cili itu ada yang cair. Ya, itu bergantung dengan kecairan mana yang kita mau, pekat tergantung mana. dengan selera kita. Ya, kalau kita mau cair kita tambah air. Dan Tapi masak saya lagi. lebih suka ini dia punya warna agak sedikit pekat. Ya, Ini merah yang betul-betul pekat, masak. yang memang masak, dan percayalah ini yang terbaik yang saya pernah coba, paste nasi lemak ya. Jadi boleh gunakan resepi ini. Mempelbagaikan, boleh masak, boleh untuk makan dengan mie kering campur dengan paste. Ya, jadi kalau masak Sup paste pun ini boleh. simpan. Ya. Selain daripada untuk dihidangkan dengan nasi lemak, kita boleh juga simpan untuk resepi-resepi seperti ini. Ya, jadi ini adalah sambal nasi lemak ataupun cili paste cili kita yang sudah disediakan lebih awal ya sebelum Ya. ini. Oke, apa ini? Ini nampak macam daging ayam. Kita ada vegetarian soya kering yang sudah direndam. Selepas direndam diperah air dia, kemudian dimasak di dalam air panas, direnehkan dan dibubuh perisa di dalam air renehan itu, dan masak sampai dia lembut. Ya, jadi kita tidak menggunakan ayam untuk resep Ya. ini. Kita juga tidak menggunakan ikan, tetapi kita gunakan ayam gantian, ya, ayam gantian. yang diperbuat daripada soya, ya, dried soya vegetarian, ya, yang kita rendam, kita renehkan, dan perisanya sudah ada ya. Ya, sudah ada perisa. Sudah dimasak menggunakan bahan-bahan perasa seperti mushroom powder, serbuk mushroom, cendawan dan sebagainya. Ada cili-cili juga saya lihat di sini. Oke, jadi cukup untuk menggantikan protein datang daripada ayam. Oke, ini daun apa pula ini? Nampak macam Ini daun kesum 1 ikat. Ini kita boleh dapatkan di pasar Thailand, di Malaysia pun ada. Lagi banyak di Malaysia. Senang untuk negara dapatkan. kita. Saya rasa ini penting untuk laksa, terutama sekali laksa utara. Jadi kita tidak menggunakan bunga kantan untuk resepi ini. Ya, sebab bunga kantan di sini susah mau dapat. Jadi hari ini kita gunakan Kita gunakan daun kesum. saja. Tetapi kalau ada bunga kantan, Ya, boleh masukkan bunga ya kantan. sangat digalakkan ya, karena Ya. itu juga Untuk merupakan melengkapkan. sebahagian daripada bahan pelengkap bagi satu resepi laksa itu ya. Jadi memang cukup, tetapi kurang sedikit karena tidak ada kantannya. Tapi tidak apa, karena ini adalah laksa yang sudah diubah suai oleh 3 benua. Oke, dan ini Ini bahan utama. Untuk menggantikan ikan, kita gunakan cendawan tiram. jadi kita tidak guna ikan, tetapi kita gunakan tiram ya. Tapi bukan tiram yang di laut itu, tetapi cendawan tiram ya. Jadi 400 gram ini cendawan. sudah direndam ataupun direbus tidak? Tidak, ini sudah dicuci Oh, bersih. dicuci bersih saja. Lepas itu dikisar. Kisar. Oke, jadi inilah yang akan menggantikan ikan kita ya, untuk isi ikan ala laksa utara yang di apa itu? Yang dicincang, dikisar. dan kemudian direbus. Ya, dimasak. Jadi kita menggunakan sos tiram pula, cendawan tiram. Ya. Oke, jadi sekarang kita sedia. Jangan lupa kita ada air. Ya, Air secukupnya. Untuk memasak dan juga untuk mengisar.
Ya. Oke, jadi kita sedia untuk mengisar. Oke, mari kita ambil pengisar kita. Oke, mari kita masukkan bahan-bahan yang perlu dikisar. Masukkan air. Masukkan air, kita gunakan sendok. Oh. Agak-agak kita dalam 3 tuang sendok. saja. Tuang. The whole thing ya. Kita tuang sedikit, takut dia terlalu penuh. Oke, kita tuangkan air kita Masukkan dan kita masukkan cendawan tiram. tiram. Masukkan semua sekali. Sangat mudah sebenarnya untuk menyediakan laksa ini. Kisar sebagian dulu. Oke, Kisar sebagian dulu. ya mungkin Kisar nanti kita tambah lagi. Oke, mari kita kisar bahan-bahan ini. Air dan cendawan saja ya. Dengan bawang, jangan lupa. Oh. Bawang bombay. Ya, masukkan semua. Sebagian. Takut dia terlalu penuh. Oke. Masukkan Oke, lagi. sekarang kita tambah. Mari kita habiskan cendawan tiram kita. Oh my. Masuk saja. Saya rasa lebih mudah untuk guna tangan. Dan juga kita punya bawang. Jangan lupa. Belacan. Ya, Blend sekali dengan akhirnya belacan kita masukkan sekali. Alright. Tambahkan air. Oke, dah Aja sudah sedia untuk sedia dimasak. untuk dimasak. Mari kita pasangkan api. Pasangkan api. Kita menggunakan tungku elektrik ataupun induction cooker untuk mengurangkan asap. Dan kita sediakan bahan-bahan ini untuk dimasak. Masukkan lebihan air tadi. Oke, sekarang kita masak sehingga mendidih. Karena ya kita ingat yang cendawan kita tadi sebenarnya belum direbus ataupun belum masak ya. Jadi harus dimasak sehingga mendidih. Sehingga mendidih. Ya, nampaknya kita punya kuah sudah pun mendidih. Mari kita lihat sama ada sup, kan sos itu, sup cendawan kita. Kuah. Ya, kuah cendawan kita itu sudah masak, Mendidih. sudah mendidih. Kita masukkan bahan lain. Nah, ini dia sambal nasi lemak ataupun paste chili kita. Wow. Kalau kita perhatikan warna sup ataupun kuah cendawan kita itu berwarna sedikit grey ataupun kelabu, dan kita tambahkan merah menghasilkan satu kombinasi warna yang cukup luar biasa ya. Tambahkan Daripada merah kelabu, paste miso. dan kita tambahkan miso paste kita. Ya,
miso paste kita. Gaul. Dan kita gaulkan sehingga semuanya tercampur rata sebati dia punya rasa. Dan yang penting masak. Wow, itu dia. Nampaknya warnanya sudah berubah daripada kelabu kepada merah, oranye, jingga. Ya, ini sudah semestinya sangat menyelerakan. Kita kacau semula dan nantikan untuk kuah tersebut, kuah laksa ini masak sepenuhnya. Baiklah, sementara kita menunggu untuk menghidangkan kuah laksa ini, kita akan sediakan mie laksa kita ya. Dan di sini kita menggunakan ada yang menarik sedikit ya. Mie laksa ini Mie yang berasaskan beras. dia dari Thailand, kita sebut kanong chin. Ya, Ya. kanong chin. Sebenarnya rice vermicelli juga seperti mihun, cuma ini adalah diawet ataupun preserved. Ya, dan dia sangat lembut dan dia sudah dimasak. Ya, Sudah boleh dimasak. terus makan. Kita terus boleh hidangkan. Tetapi boleh gunakan mie lain seperti mie laksa utara Ya. yang besar itu, ataupun gunakan mihun. Ya, kalau mau mihun ya, terpulang. yang berasaskan beras. Ya, Macam kue tiaw boleh juga kan? boleh coba. Kita boleh gunakan kue tiaw juga ya. Tapi ini kita gunakan mie laksa yang selalu dihidangkan di Thailand ini, yang diberi nama kanom chin. Kanam Ya. chin. Ya, apabila dituang sudah, dia akan menjadi lembut ya. Kita hidangkan di dalam mangkuk. Dan kita simpankan. Baik, kita simpankan ini. Kita ada nanas. Nanas sebagian, terlalu banyak. Kita ada timun. Kita ada bawang bombay. bombay. Okay, so this one. Kita Ini ada cili merah, cili besar, cili potong. Kita hidangkan juga dengan telur. telur rebus. Untuk masakan vegetarian lacto ovo, ya, kita menggunakan sedikit bahan tenusu seperti telur dan juga susu. Jangan lupa kita punya Ya, dan kita punya daging gantian ataupun daging ayam vegetarian kita yang sudah masak dengan perisa-perisanya. Oke. Untuk resep ini kita tidak menggunakan toge. ya. Ya, tetapi kalau ingin menggunakan toge, boleh juga. Ya, ada yang katakan, oh laksa tidak lengkap kalau tidak menggunakan toge. Jadi para penggemar toge, untuk resep ini boleh simpan saja. Ya. Oke, jadi mari kita tuangkan kuahnya. Ya, kita angkat itu. Wow, saya yang menghidangkan laksa ini. Dengan kuahnya yang begitu pekat, dengan warna yang luar biasa, kita tuangkan di atasnya. Oke, jadi nampaknya tenggelam dia punya bahan-bahan tadi. Ya, tapi kita boleh susun semula. Oke. Alright. Dan kita boleh tambah sedikit supaya ada nampak sedikit. Limaunya kita boleh gunakan di sini. Wah, itu dia laksa miso sudah pun siap
dan sedia untuk dimakan bersama-sama. Tapi ini satu mangkuk saja, saya makan seorang. Oke, selamat mencoba. Biji-bijian adalah sumber makanan yang kaya dengan sebatian-sebatian berkhasiat yang memberikan banyak manfaat kesehatan. Biji-bijian mengandungi pelbagai nutrien penting termasuk protein, serat, lemak sihat, vitamin E, zat besi, kalsium, dan magnesium. Kandungan protein dalam biji-bijian membantu membangun dan memperbaiki tisu tubuh. Serat dalam bijian membantu menjaga kesehatan pencernaan, mengurangkan risiko penyakit jantung, dan mengawal gula darah. Lemak sihat dalam biji-bijian termasuk asid lemak omega 3 dan omega 6 yang penting untuk fungsi otak dan jantung yang sehat. Kandungan vitamin E dalam biji-bijian berperanan sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel tubuh daripada kerosakan akibat radikal bebas. Biji-bijian juga mengandungi zat besi dan kalsium yang membantu menjaga kesehatan darah dan tulang. Dengan segala khasiatnya, biji-bijian adalah tambahan yang baik dalam pemakanan untuk meningkatkan nutrisi dan kesehatan secara menyeluruh. Baiklah, kita kembali ke segmen yang kedua untuk menu dessert ataupun pencuci mulut kita. Dan kita sudah sediakan bahan-bahannya di atas meja. Apakah nama dessert ataupun pencuci mulut kita untuk kali ini? Pencuci mulut kita kali ini ialah Coklat kacang pisang. pisang. Sangat menarik sekali, tetapi inilah resepi yang diubah sesuai. Ya. Jadi kita ada coklat, kita ada kacang, pisang, dan kita pisang. ada kacang. Jadi, coklat pisang kacang ataupun coklat kacang pisang? Itu pulang. Kalau rasa nama itu sesuai. Oke, jadi kita sebutkan coklat kacang pisang. Alright, mari kita lihat apakah bahan-bahan yang diperlukan. Bahan-bahannya kacang tumbuk. Ini adalah kacang tumbuk, kacang yang telah dihancurkan. Kita ada coklat masakan. Ini coklat masakan, ini berapa ini? Berapa gram ataupun? Bergantung dengan jumlah pisang yang kita sediakan nanti, ataupun cup ataupun size cup, size cawan kertas ini. Jadi jumlah coklat yang kita gunakan bergantung dengan size cawan hidangan itu ya. Ya, cawan hidangan. Dan juga kita ada mentega kacang. Mentega kacang. Ya, ini mentega kacang kita buat sendiri ya. Kita buat sendiri. Daripada kacang yang sudah digoreng tanpa minyak, disangai, dibuang kulitnya dan dikisar sehinggalah menjadi mentega kacang ya. Kita ada pisang. Dan kita harus ada pisang ya. Pisang ini pisang embun. Tapi kita boleh gunakan pisang lain, saya rasa. Ya, boleh gunakan pisang lain. Emas, pisang raja, pisang tanduk, pisang macam-macam pisang lah kita ada di Malaysia ya. Tetapi di sini kita gunakan pisang embun pagi. Ya, oke. Ada bahan lain? Kita ada dia punya pencetak untuk membentukkan bentuk yang bulat supaya dapat masuk ke dalam cawan hidangan itu. Cawan hidangan ini. Ya, jadi kita sudah boleh mula, saya rasa. Air yang sudah mendidih. Kita sediakan pisang dulu. Oh, pisang, oke. Sediakan pisang dulu. Apa yang kita buat dengan pisang ini? Kita akan membentukkan dia punya bentuk bulat macam cup cawan hidangan ini. Oke. Jadi kita lihat macam mana kita menyediakan pisang yang berbentuk bulat. Potong. Oke, kita potong pisang. Kita potong bergantung kepada jumlah cawan kertas yang kita mau. Jadi sekarang saya akan tunjukkan
5. Jadi saya potong 5. 2. Jadi ketebalannya itu lebih kurang dalam 1 cm ataupun lebih. Bergantung karena sebab dia akan dicampur dengan bahan-bahan lain. Jadi kalau boleh jangan terlalu tebal. 4, 5. Oke. Ya, untuk hidangan ini kita siapkan 5 saja. Oke. Saya siapkan 5 saja untuk menunjukkan cara-cara dia. Jadi kalau kita ingin tambah 10, 11, 15, 20, 30, 100 terpulang kepada kita ya. Jadi kita cuma perlu tambahkan kuantiti bahan-bahan ini daripada pisangnya, ke coklatnya, ke kacang tumbuknya dan juga mentega kacangnya. Ya, jadi untuk resepi ini mungkin untuk saya seorang ataupun kami berdua kita sediakan 5. Kita cetakkan. Jadi ini kegunaannya hanya untuk membentuk size pisang itu supaya muat dimasukkan di dalam cawan kertas hidangan itu ya. Jadi kita boleh susunkan cawan kertas itu di sini. Kita siapkan dulu semua pisang ini. Tekan-tekan. Nampak mudah tapi mengambil masa juga untuk membentuk kepada size bulatan yang kita perlukan. Oke. Sebelum kita masukkan pisang, kita cairkan dulu coklat masakan. Macam mana kita cairkan? Kita lihat ada air yang sudah air panas didihkan dan double boiler. Cuma perlu cairkan coklat itu. Kita menggunakan tungku elektrik ataupun induction cooker ya, jadi pembakaran ataupun pemanasan itu mungkin agak lebih panas mungkin. Pastikan coklat masakan ini cair. Tidak ada lagi yang berketul-ketul. Iya. Cairkan kesemuanya. Sabar ya. Sebab coklat masakan ini akan menjadi keras kalau dia tidak boleh hangus juga. Dia tidak boleh terlampau panas sehingga hangus. Cukup untuk dicairkan di atas ataupun di dalam mangkuk. Maksud saya dia akan menjadi keras kalau kita masukkan di dalam peti sejuk. Jadi kita perlu cairkan untuk mendapatkan coklat cair. Oke, nampaknya coklat kita sudah pun cair. Sekarang kita teruskan bagaimana cara-cara untuk membentuk pisang, coklat, dan kacang mentega kita di dalam bekas ataupun kertas cawan untuk hidangan ini. Kita keluarkan. Inilah
rupa dia yang sudah dicairkan. Dicairkan. Oke, langkah seterusnya kita masukkan coklat cair ini dulu. Coklat itu dia cair saja tapi dia tidak panas ya. Panas tapi Tidak terlampau panas. tidak terlalu panas, masih boleh dipegang. Oke, Jadi kita simpan secukup-cukupnya. ya, tidak terlalu penuh karena kita ada bahan lain lagi. Kita masukkan pisang. Masukkan pisang. Dan kita masukkan mentega kacang di atas untuk melengkapkan. Masukkan banyak sedikit supaya lebih manis, lebih sedap, lebih berlemak. Tuangkan lagi coklat masakannya. Tuangkan. Pas itu Dan barulah kita tabur kesimpulannya dengan taburan kacang. kacang tumbuk. Ya, kita siapkan. Sudah ada satu. Teruskan. Kita masih lagi ada 4 dan seterusnya. Masukkan pisang. Resepi ini boleh juga digunakan untuk masa-masa perayaan. Ya, Dan hadiah yang bagus. cuma saya risau pisang itu dia akan mungkin Untuk makan dalam masa yang dalam peti sejuk mungkin ya, lama. dalam peti sejuk, sebab ini memang disejukkan. Kita makan yang sejuk-sejuk. Jadi boleh digunakan untuk hidangan kalau ada perayaan di rumah, birthday, hari jadi, kesyukuran, Ya, boleh buat. sebagainya ya. Sangat mudah. Sangat mudah untuk disediakan. Sudah ada 2. Saya rasa anak-anak ya lebih suka dan gemar untuk memakan coklat sebegini. Ya, cuma dia bukan coklat sepenuhnya, tetapi dicampurkan dengan pisang dan kacang. 2 kombinasi yang sebenarnya begitu unik ya. Kalau kita makan kacang dengan pisang dan coklat itu ya, gabungan 3 perisa ini sudah semestinya menghasilkan satu rasa yang begitu enak. Sudah ada 3. Ada lagi 2. Kalau kita pakai coklat yang putih boleh juga. Yang penting dia jenis coklat masakan. Sebab coklat masakan ini kalau masuk di dalam peti sejuk dia akan membeku ya. Jangan lupa mentega kacang. Ataupun kita boleh belang-belang dia ya, mungkin di atas dia putih, di bawah dia hitam. Ya. Itu terpulang dengan Kreativiti dan juga kegemaran masing-masing ya. Ada yang suka mungkin warna putih di atas. Kalau saya tidak silap, coklat masakan ini dia datang dalam pelbagai perisa. Ya. Ada yang perisa dan warna, ada juga yang sudah berperisa strawberry ya, warna ke merah jingga itu, pink. Satu lagi. Terakhir. Kemudiannya mentega kacang. Dan satu lagi salutan coklat. Wah, jadi inilah
hidangan ataupun yang sudah dihidangkan di dalam kertas hidangan kita, size yang begitu kecil, cukup untuk sekali masuk mulut, ya. Dan apa yang kita perlu buat di sini adalah untuk bekukan di dalam peti sejuk. Berapa lama agak-agaknya? Masa itu kalau kita tengok dia sudah keras, bermaksud sudah sedia dimakan. Oke, jadi terpulang kepada kita. Kalau saya akan terus. Ini saya boleh tidak perlu tunggu. Boleh disimpan di dalam peti sejuk. Tetapi mungkin kita perlukan dia keras, ya. Tapi saya kalau saya tengok macam ini pun sudah berselera, saya makan saja. Tapi apapun kita simpan dalam peti sejuk. Tapi yang menarik sekali sudah pun disiapkan, ya. Di dalam peti sejuk. Yang sudah pun terlebih dahulu disiapkan. Inilah hasilnya. Dia sudah membeku, ya. Kita sudah sediakan hasil yang telah pun kita sediakan terlebih awal, ya. Jadi satu resepi ini kita boleh dapat 15 cawan kecil ini. Yang ini kita ada 10, ya. Ya, 10 tambah yang 5 tadi. Yang 5 itu. Jumlah dia 15. Jadi inilah dia coklat kacang pisang. Selamat mencoba. Begitulah selesainya 2 menu ataupun resepi masakan sehat kita untuk kali ini. Satu, lauk utama kita laksa, miso, dan juga dessert kita pencuci mulut kita coklat kacang pisang, ya. Jadi kita dorong dan galakan Anda untuk mencoba resepi ini di rumah dan kongsikan bersama dengan ahli keluarga Anda, ya. Dan jangan lupa untuk menyaksikan pelbagai lagi rancangan-rancangan dan program menarik yang pelbagai yang kami sediakan hanya di laman YouTube dan Facebook Hope Channel Asia Tenggara. Dan begitu juga kami mendorong dan menggalakkan Anda untuk melayari laman sesawang kami di hopetv.asia. Ada pelbagai bentuk program kerohanian, pendidikan, kekeluargaan, renungan, nyanyian, dan sebagainya yang kami sediakan untuk Anda semua. Dan saya sangat percaya ianya pasti akan memberkati Anda sekeluarga. Jangan lupa untuk bersama dengan kami sekali lagi pada episode yang akan datang. Berjumpa lagi dalam Dapur Harapan.